Halo teman-teman, untuk kali ini kita akan bahas mengenai perubahan pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup berarti proses perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan kekeragamannya. Upaya pelestarian lingkungan. Adapun dalam usaha pelestarian lingkungan, diantaranya yaitu pertama, rehabilitasi lahan kritis. Rehabilitasi lahan kritis dilakukan dengan cara pengolahan tanah sistem irigasi dan pola tanam, pemberantasan tanaman hama, pencemaran air, dan sebagainya. Mencegah pencemaran air. Mencegah pencemaran air dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi hutan lindung, pencegahan kerusakan hutan, melindungi sungai dari pencemaran limbah buangan rumah tangga, industri, dan lain-lain. Berikutnya, mencegah pencemaran udara, terutama di kawasan industri dan kota-kota besar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Telah dilakukan pengawasan tingkat pencemaran pabrik dan kendaraan bermotor. Hal itu dilakukan agar lingkungan hidup kita tidak semakin rusak. Perubahan lingkungan. Berikut dua faktor utama penyebab perubahan lingkungan. Pertama, yaitu faktor manusia. Yang kedua, yaitu faktor alam. Faktor manusia. Manusia memiliki peran utama dalam keseimbangan lingkungan. Beberapa contoh campur tangan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan diantaranya adalah penebangan pohon. Penebangan pohon yang tidak menggunakan sistem tebang pilih nantinya akan memberikan kerugian yang besar bagi lingkungan maupun makhluk hidup yang ada di dalam wilayah tersebut. Selanjutnya, pembangunan rumah dan jalan. Adanya pembangunan baru di beberapa wilayah yang kurang strategis tentunya memberikan dampak bagi lingkungan, di mana lahan yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan papan menjadi hilang. Hal ini menyebabkan lahan tersebut menjadi tidak produktif. Penerapan intensifikasi pertanian. Dalam usaha pertanian, beberapa dari mereka menerapkan sistem intensifikasi untuk meningkatkan hasil produksi. Akan tetapi, cara tersebut akan memberikan kerugian bagi lingkungan dan menyebabkan kerusakan. Contohnya, di sini adalah penggunaan pestisida yang sembarangan, menyebabkan pencemaran tanah. Selain itu, sistem penanaman yang hanya menanamkan satu jenis tumbuhan dalam satu wilayah akan mengurangi keanekaragaman hayati. 2. Faktor alam. A. Banjir. Bencana alam banjir dapat terjadi apabila sistem drainase suatu daerah tidak bekerja dengan baik. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh penumpukan sampah pada sungai. Banjir memang bencana yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Akan tetapi, bencana ini memberikan dampak bagi lingkungan yang terkena. B. Gempa bumi. Gempa bumi juga dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi tidak stabil, terutama adalah bagian dalam bumi. Gempa dapat disebabkan terjadinya pergeseran pada lempengan bumi. Hal ini akan memberikan pengaruh pada sesuatu yang berada di atasnya. C. Letusan gunung berapi. Peristiwa meletusnya gunung berapi secara geografis dapat diprediksi. Akan tetapi, kondisi suatu gunung berapi yang tidak stabil terkadang membuatnya menjadi tidak siaga. Adanya letusan gunung berapi tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Prinsip etika lingkungan. Prinsip etika lingkungan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Di antaranya, 1. Tanggung jawab. 2. Respect for nature. 3. Solidaritas. 4.
keadilan, 5. Tidak merugikan, dan 6. Integrasi moral. Itulah pelestarian dan perubahan lingkungan yang sering kita temui di sekitar kita. Prinsip etika lingkungan yang baik dan benar agar terjadi perubahan lingkungan.